Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan sebuah hasil proyek saya dengan kelompok saya yang beranggotakan, yaitu ada Fadil Aulia Raba, ada Dafa Rizky Zulmi, ada Dimas Syaputra Hidayat, dan saya sendiri Zelindera Gifari. Pada kesempatan kali ini, kita mempresentasikan sebuah proyek saya yang bernama UX Audit dan Redesign Proposal. Situs web yang saya buat yang bernama IGRS, Indonesia Game Rating System, yang dilatar belakangi dan tujuan. Poin utamanya kita bagi menjadi 3 poin. Pertama, pentingnya klasifikasi game untuk melindungi anak di bawah umur di Indonesia. Yang kedua, IGRS sebagai platform rujukan resmi dari pemerintah Kemenkominfo atau Komdigi. Yang terakhir, adanya potensi hambatan interaksi usability menyebabkan informasi klasifikasi sulit diakses secara cepat. Dan juga ada tujuannya audit yang kita bagi menjadi 3 poin. Poin pertama, mengevaluasi pengalaman pengguna UX saat mencari rating game. Yang kedua, mengidentifikasi hambatan bagi developer dalam proses pendaftaran. Yang ketiga, memberikan solusi desain yang lebih inklusif dan modern. Kita masuk ke next-nya lagi, yaitu ada profil situs IGRS ID. IGRS, Indonesia Game Rating System, adalah sistem klasifikasi konten video game dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi Indonesia yang mengelompokkan game berdasarkan usia pengguna yang kita bagi menjadi ada 5 usia, 3 tahun, dan juga ada 7 tahun, dan juga ada 13 tahun, 15 tahun, yang terakhir ada 18 tahun. Dan kontennya sendiri bertujuan untuk melindungi anak-anak dari konten tidak layak dan membantu semua orang tua memilih game yang aman untuk anaknya, serta mewajibkan pengembang untuk melakukan penilaian mandiri dan diverifikasi Komdigi sebelum game beredar. Dan juga ada fitur utama nih dari kita. Kita bagi menjadi 3 poin, yaitu ada poin pertama, sistem pencarian klasifikasi game. Yang kedua, informasi kategori usia. Yang ketiga, portal pendaftaran. Dan self-assessment bagi developer atau penerbit. Oke, next kita masuk ke situs webnya. Next, kita ada analisis sebuah pengguna. Nah, kita punya analisis pengguna, user persona, contohnya itu Ibu Maya nih, seorang ibu rumah tangga yang peduli dengan tumbuh kembang anaknya. Dia sering merasa khawatir dengan pengaruh konten negatif dalam game, namun tidak terlalu paham istilah teknis dalam industri game. Dan dia sendiri punya goal dan pain point. Goalnya dia itu memastikan game yang dimainkan anaknya tidak mengandung kekerasan berlebih. Yang pain point-nya ini, dia punya untuk menavigasi situs terasa terlalu teknis serta minimnya informasi detail mengenai konten game yang sedang dicari. Selanjutnya ada analisis dari seorang figur anak muda yang bernama Rizky, berusia 25 tahun. Indie game developer. Nah, pengembang game independen yang baru saja menyelesaikan proyek game pertamanya. Dia ingin mematuhi regulasi pemerintah agar gamenya legal, namun merasa proses administratif seringkali menghambat produktivitasnya. Goalnya dia dan pain point-nya dia berisikan goalnya itu mendaftarkan game buatannya agar legal di pasar Indonesia. Pain point-nya kebingungan dengan alur pengisian form yang panjang tanpa indikator progres. Oke, kita lanjut ke bagian tes analisis atau user flow sebagai pengguna. Ada 2 peran pengguna berbeda. Yang pertama ada yang sebagai masyarakat dan kedua ada sebagai developer. Di user flow pertama yaitu sebagai masyarakat, diawali dengan beranda IGRS, lalu lanjut ke kolom search dan mengetik judul game yang mau dicari. Setelah itu muncul hasil pencarian game dan membaca informasi rating game. Lalu ada user flow kedua yaitu sebagai developer. Diawali dengan mendaftar akun. Setelah mendaftar akun akan dilanjut verifikasi oleh IGRS. Setelah itu
developer game menginput data perusahaan. Yang terakhir, developer mengsubmit game yang mau didaftarkan. Oke, kita lanjut ke bagian evaluasi usability. Evaluasi ini menggunakan metode heuristic evaluation untuk mengidentifikasi 5 masalah utama pada antarmuka situs IGRS. Yang pertama adalah minimnya konteks informasi pada kartu hasil atau information scarcity. Prinsip yang dilanggar adalah aesthetic and minimalist design, kecukupan informasi. Alasan rating hanya ada di halaman detail, tidak muncul di kartu hasil pencarian. Dampaknya, interaction cost tinggi, pengguna harus klik satu persatu hanya untuk membandingkan alasan rating antar game. Yang kedua yaitu ketiadaan fitur auto suggestion pada search bar. Prinsip yang dilanggar yaitu flexibility and efficiency of use. Kolom pencarian bersifat pasif, tidak memberikan saran judul game saat pengguna mengetik. Dampaknya, inefisiensi bagi pengguna. Kesalahan satu huruf saja atau typo bisa membuat pencarian gagal total atau pencarian tersebut tidak tetap ditemukan. Lanjut yang ketiga yaitu navigasi jalur pengguna yang kurang kontras. Prinsip yang dilanggar yaitu match between system and real world. Jalur akses untuk masyarakat dan developer tercampur tanpa pemisahan visual yang jelas di halaman utama. Dampaknya, ambiguitas navigasi. Developer baru kesulitan menemukan pintu masuk pendaftaran karena menu penyelenggara tidak ada. Yang keempat, penanganan kesalahan pencarian yang pasif. Prinsip yang dilanggar yaitu help users recognize, diagnose, and recover from errors. Saat pencarian kosong, sistem tidak memberikan saran perbaikan atau seperti did you mean atau rekomendasi game alternatif. Dampaknya, dead end interaction, pengguna merasa buntu dan cenderung langsung meninggalkan situs itu. Yang terakhir yaitu pemanfaatan ruang atau whitespace yang kurang efektif. Prinsip yang dilanggar, aesthetic and minimalist design. Area above the fold atau layar awal tanpa scroll terlalu banyak membuang ruang untuk elemen dekoratif ketimbang informasi fungsional. Dampaknya, pengguna harus banyak melakukan scrolling hanya untuk melihat hasil pencarian pertama. Oke, di sini jadi saya akan sedikit menjelaskan analisa yang sudah kita lakukan sebagai tim ya pada website IGRS ini. Pertama, dia itu punya dialog dan interaction style atau gaya interaksi. Gaya interaksi yang mereka punya itu search-led interaction atau pencarian utama antar mukanya itu didominasi oleh sebuah bilah pencarian yang gede, yang besar gitu. Ini merupakan gaya direct guidance yang mengarahkan pengguna langsung ke tujuannya atau tugas utamanya. Dan juga dia itu punya menu driven atau navigasi yang standar lah yang biasa ada di website-website pada umumnya, kayak beranda tentang informasi rating yang ada di bar atas itu, kayak di situ. Lalu selanjutnya juga ada form filling atau menu pendaftaran mereka yang bersifat pengisian form gitu, mirip kayak Google Form atau ya pendaftaran pada umumnya lah. Lalu yang kedua di sini kita analisa error handlingnya dan feedbacknya atau penanganan kesalahannya. Di sini yang mereka pakai itu merupakan passive feedback. Jadi alur pencariannya itu sistemnya itu memberikan hasil yang instan kalau ditemukan. Kalau enggak ya dia cuma munculin tidak ada hasil yang ditemukan. Jadi ini sistem yang agak kurang bagus sih. Jadi itu nggak memberikan saran gitu, saran perbaikan aja, entah itu kayak ngasih saran misalkan salah tipe nih, salah ngetik, jadi munculin hasil apakah masuk tanda yang ini gitu. Dan untuk bagian visual feedbacknya dia itu udah pakai ikon-ikon yang lumayan oke. Pemilihan warnanya itu cukup kontras ya, hijau biru merah itu, jadi cukup efektif untuk menandai sebuah rating pada game tertentu ya. Jadi 3+ untuk umur 3 ke atas bla bla bla, 7+ dan lain-lain sebagainya sampai 18 yang merupakan untuk dewasa ya, genre dewasa. 3 bagian accessibility-nya dan visual design. Di sini dia tuh pakai kontras yang cukup tinggi. Jadi emang kunci pada tombol cari dan logo rating itu punya kontras yang cukup baik, gampang lah diingat ya. Untuk bagian tipografi, untuk
mungkin untuk di beberapa bagian kayak deskripsi di bawah banner itu ukuran fontnya cukup kecil, jadi agak susah untuk dibaca. Lalu ada juga di sini tuh dia menggunakan situs ini menggunakan white space yang luas. Keuntungannya itu ya tampilannya rapi, bersih. Cuma kerugiannya ya informasi yang ditampilkan di satu layar itu jadi sedikit banget. Keempat itu bagian beban kognitifnya dan efisiensi. Pertama untuk bagian analisanya dia itu punya yang minimal informasi. Beban kognitif di sini bukan berasal dari informasi yang terlalu banyak, melainkan dari ketidakpastian. Kartu game yang mereka punya itu isinya cuma judul, jadi pengguna tuh harus ngeklik beberapa kali gitu untuk melihat tambahan informasi kayak genre, balik lagi ke beranda ngecek yang lainnya tentang kenapa game ini dapat rating tersebut. Jadi agak makan waktu ya. Untuk jalur navigasi atau ya untuk bagian developer dan masyarakat umum itu semua ada di pintu masuk. Navigasinya di bagian atas, untuk dia itu ditaruh di tempat yang sama ya untuk developer baru ataupun untuk masyarakat umum. Jadi untuk developer yang ingin daftar mungkin agak butuh waktu untuk nyari pencarian menunya karena ya ditaruh di tempat yang sama gitu. Dan kelima itu dia itu menggunakan prinsip Fitzroy. Jadi ukuran servernya itu gede, besar, di tengah udah sesuai banget lah sama hukum Fitzroy gitu. Dimana target yang besar itu ya jadi memudahkan pengguna untuk melakukan klik dengan cepat dan tanpa meleset. Oke, selanjutnya yaitu redesign proposal akan dibacakan oleh saya Dava Rizky Zulmi. Ini bagian rekomendasi perbaikan. Poin pertama yaitu optimalisasi interaction cost, yaitu kami menyarankan untuk menyajikan informasi deskriptor langsung pada kartu hasil pencarian. Tujuannya untuk mengurangi beban kerja fisik seperti klik dan mental seperti menunggu loading halaman detail. Poin kedua yaitu prinsip recognition of recall, yaitu visualisasi elemen genre dan platform secara eksplisit di halaman utama. Ini bertujuan agar pengguna lebih mudah untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang visible tanpa harus mengingat data-data dari halaman sebelumnya. Poin ketiga yaitu implementasi error prevention, yaitu ini untuk mempermudah sistem pencarian dengan menambahkan fitur seperti auto suggestion dan smart search. Poin keempat yaitu penerapan Fitzroy, yaitu penambahan tombol CTA atau call to action dengan ukuran kontras yang lebih tajam di area landing page agar mempercepat waktu reaksi pengguna dalam menemukan jalur navigasi yang sesuai dengan peran mereka. Oke, pada slide ke-35 ini kami menyajikan rancangan low fidelity untuk halaman beranda. Di sini kami melakukan dua perubahan fundamental. Pertama, kami menerapkan pemisahan jalur navigasi atau split portal yang kontras. Terdapat dua tombol navigasi besar yang membedakan jalur untuk masyarakat yang ingin mencari rating dan jalur developer yang ingin mendaftarkan game. Hal ini bertujuan untuk memandu user journey agar lebih terarah sejak awal kunjungan. Kedua, kami menambahkan fitur auto suggestion atau smart search seperti yang terlihat pada gambar di sebelah kanan. Saat pengguna mengetik, sistem akan secara proaktif memberikan saran judul game berdasarkan prinsip recognition of recall. Fitur ini membantu mencegah kesalahan pengetikan atau error prevention dan mempercepat proses pencarian. Berlanjut ke slide berikutnya, fokus utama kami adalah mengatasi masalah information scarcity atau minimnya informasi pada kartu hasil pencarian. Pada rancangan ini kami menambahkan metadata penting seperti genre, platform, dan deskriptor rating langsung pada kartu di halaman hasil. Tujuannya adalah untuk meminimalkan interaction cost. Pengguna kini tidak perlu lagi melakukan klik berulang kali ke halaman detail hanya untuk mengetahui alasan dibalik sebuah rating. Selain itu, pada halaman detail, kami mengusulkan agar ikon deskriptor bersifat interaktif. Jika diklik, pengguna akan diarahkan ke penjelasan lengkap mengenai kriteria rating tersebut. Perubahan ini memastikan informasi yang disampaikan lebih mendalam namun tetap mudah diakses, sehingga membantu orang tua dalam mengambil keputusan dengan lebih cepat dan tepat. Oke, terakhir untuk kesimpulan. Secara visual, situs igrs.id sudah mengadopsi clean design dan minimalis. Masalah utama terletak pada minim informasi dan interaction cost yang tinggi pada fitur pencarian. Navigasi antara pengguna umum dan pengembang game masih belum terpisah secara intuitif. Hasil evaluasinya, implementasi prinsip-prinsip HCI
atau seperti Fitts Law pada search bar sudah cukup baik. Namun, aspek flexibility dan efficiency of use masih perlu dioptimalkan melalui fitur pencarian yang lebih cerdas. Terakhir, menciptakan ekosistem yang gaming Indonesia yang aman melalui interaksi manusia dan komputer yang lebih baik. Sekian, terima kasih.